Selamat pagi, siang, dan malam semua. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang kami bikin, yaitu klasifikasi audio kucing dan juga anjing. Berikut anggota kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan akhiran NIM 064. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang dan juga rumusan masalah. Yang pertama itu latar belakang. Perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI dan machine learning telah memungkinkan komputer untuk mengenali dan menganalisis berbagai jenis data, termasuk data audio. Salah satu penerapannya yaitu klasifikasi suara, yaitu proses mengidentifikasi sumber suara secara otomatis berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Kemampuan ini memiliki potensi penerapan yang luas, mulai dari penelitian, pemantauan lingkungan, hingga perkembangan sistem cerdas berbasis suara. Lalu dalam penelitian kali ini dilakukan klasifikasi terhadap suara kucing dan juga anjing menggunakan teknik machine learning. Kedua jenis suara tersebut memiliki pola dan karakteristik frekuensi yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai dasar proses klasifikasi. Lalu kami memanfaatkan dataset audio dari Kaggle. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model yang mampu membedakan suara kucing dan juga anjing secara otomatis serta membandingkan performa algoritma support vector machine atau SVM dan random forest dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu untuk rumusan masalahnya, di sini ada tujuan. Yang pertama, membangun sistem klasifikasi audio yang mampu membedakan suara kucing dan suara anjing secara otomatis. Kedua, menerapkan teknik pre-processing dan ekstraksi fitur audio untuk memperoleh representasi data yang dapat digunakan oleh model machine learning. Yang ketiga, mengimplementasikan algoritma support vector machine dan random forest dalam proses klasifikasi audio. Yang keempat, membandingkan performa model berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang kelima, mengetahui pengaruh penggunaan fitur FCC dan fitur spektral terhadap hasil klasifikasi. Lalu di sini asumsi. Yang pertama, dataset yang digunakan telah memiliki label yang sesuai dengan jenis hewan yang direkam. Yang kedua, seluruh file audio dapat diproses dengan baik oleh sistem tanpa mengalami kerusakan data. Yang ketiga, rekaman suara yang terdapat pada dataset cukup mempresentasikan karakteristik suara anjing dan juga kucing. Yang keempat, proses pre-processing yang dilakukan mampu mengurangi gangguan atau noise yang terdapat pada audio. Yang kelima, data latih dan data uji berasal dari distribusi data yang sama, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya menggunakan dua kelas, yaitu suara kucing dan juga anjing. Lalu dataset yang digunakan berasal dari platform Kaggle. Yang ketiga, format dari data yang digunakan berupa file audio yang dapat diproses. Yang keempat, proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma support vector machine dan random forest. Yang kelima, fitur yang digunakan meliputi MFCC dan fitur spektral hasil ekstraksi audio. Yang keenam, evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Ketujuh, penelitian ini tidak membahas klasifikasi hewan lain maupun implementasi deep learning seperti CNN atau RNN. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elijah Maverick Pangau dengan NIM akhir 111. Di sini saya akan memaparkan tentang tinjauan empiris dari kelompok kami. Jadi di sini ada 6 jurnal. Yang pertama jurnal dari Yang, Chen, Duarte, dan Zhang. Jadi jurnal tersebut berisi kasus klasifikasi suara hewan mamalia laut dan burung. Jurnal tersebut memiliki dataset 1233 sampel suara mamalia laut atau 32 spesies dan 188 sampel suara burung atau 26 spesies. Jurnal tersebut menggunakan metode ekstraksi fitur MFCC dengan rearrangement dan reduction atau auto encoder plus BLSTM berbasis attention. Evaluasinya itu precision, recall, dan akurasi. Hasil dari jurnal tersebut, akurasi meningkat sekitar 20-25% dibanding baseline.
Akurasi terbaik 84,81% untuk mamalia laut dan 60% untuk burung. Jurnal yang kedua yaitu dimiliki oleh Yusef Barakat, Elmir, Said, Alcork, dan Elean tahun 2025. Jurnal tersebut memiliki kasus klasifikasi spesies hewan termasuk kucing anjing dari suara vokalisasi. Dataset yang dimiliki ada 13 spesies hewan termasuk dari kucing, anjing, singa, sapi, dan domba. 50 vokalisasi per spesies. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi fitur cochlear inspired atau gamma tone filter bank plus artificial neural network 2 lapis. Evaluasinya akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil dari jurnal tersebut, akurasi pengenalan mencapai 91 sampai 49% pada arsitektur dual neural network. Jurnal yang ketiga yaitu dimiliki oleh Gaurisaria, Agrawal, Sahni, dan Singh pada tahun 2024. Jurnal tersebut memiliki kasus klasifikasi suara lingkungan atau environmental sound. Dataset yang dimiliki yaitu Urban Sound 8K atau 8.732 sampel dan 10 kelas, dan Sound Event Audio Dataset yaitu 1.288 sampel dan 8 kelas. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi fitur MFCC dan STFT dibandingkan pada 7 model: Logistic Regression, KNN, SVM, Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, dan ANN. Evaluasinya akurasi, precision, recall, specificity, dan F1 score dan MCC. Jadi hasil dari jurnal tersebut, ANN terbaik dengan akurasi 91,41% dan 91,27% pada kedua dataset. Jurnal keempat yaitu dimiliki oleh Ensalokong, Sentian, dan Zhang pada tahun 2024. Jurnal tersebut memiliki kasus klasifikasi suara bawah laut, di mana mamalia laut versus kapal. Dataset yang dimiliki yaitu 558 sampel audio, yang dimana 480 suara mamalia laut atau 32 spesies dan 78 suara kapal. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi fitur MFCC dengan spectra subtraction atau reduksi noise plus SVM dan random forest. Evaluasinya akurasi pada data unscaled, scaled, dan scaled min max. Hasil yang dicapai yaitu SVM mencapai akurasi 99% pada dataset penuh. Kemudian akurasi random forestnya 95%. Jurnal yang kelima yaitu dimiliki oleh Yadav Raj, Anand V, Kumar, dan A. Kumar pada tahun 2024. Jurnal tersebut memiliki kasus suara perkotaan, itu termasuk dog bark. Dataset yang dimiliki Urban Sound K atau ada 8.732 sampel, 10 kelas suara perkotaan. Metode yang digunakan yaitu fitur MFCC dibandingkan pada SVM, Random Forest, ANN, dan CNN. Evaluasinya yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil yang dicapai yaitu CNN terbaik 88,45%, disusul dengan RF 84,90%, SVM 82,34%, dan ANN 80,20%. Dan terakhir yaitu jurnal yang dimiliki oleh Safitu Najah, Prastiyadi, dan Wibowo pada tahun 2022. Jurnal memiliki kasus klasifikasi suara kucing berdasarkan mood atau emosi. Ada 4 kategori yaitu purr, meow, mating call, dan howl. Dataset yang dimiliki yaitu rekaman suara kucing berdurasi pendek, dibagi menjadi 4 kategori suasana hati. Metode yang digunakan yaitu convolutional neural network atau CNN, 4 lapis konvolusi 8:8 dikombinasikan dengan LSTM 2 lapis 8:8.
evaluasinya yaitu precision, recall, akurasi, dan F1 score. Di mana hasil yang dicapai yaitu precision 0,68, recallnya 1,00, akurasinya 0,5625, F1 skornya 0,77, underfitting akibat durasi dataset yang terbatas. Sekian dari bagian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Karna Putra dengan NIM akhir 091. Di sini akan membahas mengenai bab 4, yaitu skenario eksperimen dan evaluasi pada proyek tim kami. Yang pertama adalah standarisasi sinyal audio. Jadi, memasuki tahap pertama yaitu standarisasi atau processing data audio. Data sinyal mentah sangat rentan terhadap variasi durasi dan tingkat kebisingan. Oleh karena itu, kami merancang 3 tahapan pembersihan utama. Pertama, sampling seluruh data menjadi laju 22.050 Hz untuk menjaga batas frekuensi Nyquist agar struktur harmonik vokal hewan tetap utuh. Kedua, kami melakukan normalisasi amplitudo ke rentang absolut -1 hingga 1, sehingga sistem kebal terhadap bias jarak, mikrofon, atau volume rekaman. Dan yang terakhir, kami menerapkan trimming untuk membuang keheningan ekstrim di bawah batas 20 desibel, lalu mengunci durasi akhir setiap rekaman persis di angka 2-3 detik, agar dimensi matriks data yang masuk ke model tetap konsisten. Kemudian transformasi domain representasi. Setelah sinyal dibersihkan, langkah selanjutnya adalah transformasi domain representasi. Karena eksperimen ini membandingkan 2 pendekatan mesin, kami mengekstrak 2 format fitur yang berbeda. Untuk algoritma tradisional, kami mengekstrak fitur 1 dimensi yang berisi nilai statistik, parameter waktu dan frekuensi, seperti zero crossing rate, spectral centroid, serta fitur MFCC. Sedangkan untuk algoritma modern atau deep learning, kami mentransformasikan sinyal dari waktu tadi menjadi sebuah gambar matriks 2 dimensi, yaitu Mel spektrogram yang memetakan frekuensi dalam skala logaritmik agar meniru sensitivitas pendengaran telinga biologis. Kemudian, saya akan menjelaskan dulu untuk arsitekturnya. Di sini ada pertama vektor machine atau SMV dengan kernel linear yang kami pilih sangat tangguh dan dalam memilah ruang fitur berdimensi tinggi tanpa memicu overfitting. Kedua, ada Random Forest Classifier yang memanfaatkan 100 pohon keputusan acak untuk menekan tingkat variasi model saat berhadapan dengan noise suara latar. Dan yang terakhir ada CNN atau Convolutional Neural Network, di mana pada arsitektur ini kami menyusun lapisan konvolusi pendalam yang mampu mengekstraksi peta fitur hierarkis secara otomatis yang turut kami lengkapi dengan sistem drawout 50% agar model tidak sekedar menghafal data latih. Kemudian untuk hasil evaluasi kinerja model, di sini hasilnya kami menggunakan F1 score berbobot dengan metrik utama agar hasil evaluasi tetap objektif meskipun proporsi jumlah suara anjing dan kucing pada dataset mungkin tidak seimbang. Hasil eksperimen kami menunjukkan sebuah temuan yang menarik, di mana pada pendekatan fitur MVCC saja sejumlah 52 dimensi, model mencapai F1 score di angka 84%. Namun ketika kami menyuntikkan virus spektral hingga terlalu menjadi 96 dimensi, model SVM mencapai performa F1 score 89% dan akurasi 90%. Di sisi lain, model deep learning CNN menggunakan input Mel spektrogram yang justru tertinggal dengan nilai F1 score 68,3%. Jika kita membedah lebih dalam, CNN ini memiliki recall sempurna 100%, namun presisinya anjlok ke 51,9%. Hal ini membuktikan bahwa pada data skala dataset yang kami miliki, model CNN terjadi terlalu sensitif atau variatif saat menebak kelas anjing, sehingga memicu banyak peringatan keliru atau alarm palsu. Sehingga kami menyimpulkan bahwa rekayasa fitur spasial dan temporal secara manual menggunakan algoritma tradisional ML terbukti jauh lebih stabil dan optimal dibanding ekstraksi optimasi CNN untuk skenario proyek yang datasetnya terbatas ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, perkenalkan saya George Melantang dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan evaluasi model. Bagian ini menjelaskan proses melatih sistem untuk membedakan suara kucing dan anjing, serta melihat model mana yang paling akurat. Metode pertama adalah metode tradisional menggunakan algoritma SVM dan random forest. Cara kerjanya, rekaman suara tidak langsung dimasukkan begitu saja. Proses diawali dengan membersihkan suara lewat penyamaan kualitas rekaman, perataan volume, dan pemotongan bagian yang sunyi. Setelah suaranya bersih, fitur penting seperti tinggi rendahnya frekuensi dan kekuatan energi suara diekstrak menjadi angka statistik agar bisa dipelajari oleh komputer. Lalu metode kedua adalah metode modern menggunakan deep learning atau CNN. Berbeda dengan metode pertama, pendekatan ini mengubah sinyal suara menjadi gambar khusus bernama Mel spektrogram. Gambar ini memperlihatkan visualisasi frekuensi dan kekuatan suara dari waktu ke waktu. Model CNN ini bisa langsung membaca dan mempelajari pola dari gambar tersebut secara otomatis untuk mengenali suara. Berikut adalah hasil performa dari masing-masing model setelah melalui proses pengujian. Model tradisional yang menggabungkan semua fitur suara memberikan hasil yang paling tinggi. Lalu, algoritma random forest mencatat akurasi tertinggi sebesar 91%. Untuk algoritma SVM, tingkat akurasinya berada di angka 90%. Sementara itu, model modern CNN menghasilkan nilai terendah, yaitu 61%. Proses ini juga dipantau lewat visualisasi. Grafik gelombang suara memastikan data yang masuk sudah bersih dari gangguan atau noise. Berdasarkan hasil pengujian, model tradisional terbukti sangat konsisten dan minim salah tebak. Untuk CNN, meskipun grafik latihannya menunjukkan tingkatan yang stabil, hasil akhirnya memang belum seakurat model tradisional. Lalu, analisis terkait performa kedua model tersebut, metode tradisional lebih unggul dibandingkan teknologi modern seperti CNN karena faktor jumlah data. Model deep learning seperti CNN memerlukan data dalam jumlah yang sangat besar agar bisa mempelajari pola gambar yang secara optimal. Mengingat jumlah data dalam proyek ini terbatas, model tradisional seperti random forest terbukti jauh lebih efektif dan tepat untuk digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Satria Palupi dan NIM akhiran 138. Di sini saya akan menjelaskan implementasi kode dari klasifikasi suara kucing dan anjing. Di sini kami menggunakan 8 library yang digunakan. Lalu tahap berikutnya yaitu adalah EDA audio. Yaitu EDA itu adalah explanatory data analysis. Di sini dia akan mengload audio dari Google Drive tersebut dengan datasetnya adalah catdocs dengan durasi 3 detik dengan hertznya adalah 22,50. Di sini dia akan proses seperti waveform kucing, waveform anjing, dan spektrum kucing dan spektrum anjing. Lalu dengan mengeluarkan output adalah sampel dari suara kucing dan sampel suara anjing. Lalu berikutnya dia akan melakukan tahapan yaitu preprocessing, ekstraksi, dan visual engineering. Di sini dia akan melakukan tahap preprocessing seperti meload data dari Google Drive ini. Lalu dia akan meresampel, normalisasi, dan trimming. Yaitu dia melakukan trimming dengan top, yaitu adalah top desibelnya 20, dengan melakukan resample yaitu adalah 22,50 Hz.
sini dia akan mensegmentasi atau padding agar berdurasinya persis 2 detik agar mereka seragam 2 detik. Lalu menggunakan ekstraksi fitur dasar yaitu adalah RMS, ZZR yaitu adalah Zero Crossing Rate, centroid adalah spectral centroid, bandnya itu adalah spectral bandwidth, dan cone-nya adalah spectral contrast, dan MFCC. Kami menggunakan feature engineering yang tradisional yaitu adalah proses 4 kelas, yaitu adalah min sebagai nilai tengah, standar adalah nilai, dan min adalah nilai paling bawah, max adalah nilai paling atas. Lalu dia akan menghitung statistik untuk MFCC, menghitung statistik untuk spektral waktu. Lalu dia akan mengembalikan dictionary berisi kombinasi fitur, yaitu adalah MFCC only dan kombinasi dari MFCC dan spektral. Lalu berikutnya dia akan melakukan pelatihan model dan evaluasi. Di sini menggunakan model SVM dan Random Forest, yaitu dengan model training, lalu mengeluarkan output berupa matrix seperti classification report, lalu ada plot confusion matrix. Ini adalah classification report SVM Random Forest dengan MFCC saja, lalu mengeluarkan output confusion matrix yang hanya menggunakan fitur MFCC saja. Lalu berikutnya adalah output dari SVM adalah MFCC dan spektral. Di sini ada classification report, SVM dan random forest. Lalu ada output untuk gambar confusion matrix gunakan fitur MFCC dan spektral. Lalu ini adalah program main yang untuk dieksekusi. Di sini dia hanya memanggil beberapa kelas dari seperti menjalankan EDA, plot EDA, sample case, sample doc. Lalu dia akan mengambil dataset berdasarkan dari folder drive. Lalu ada pelatihan dan evaluasi. Dengan sini dia akan display tahapan 6 pelatihan model dan evaluasi tradisional. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.